Banyak banget. Nggak ada aku ya. Ajaknya beribadah. Kak Ika. Oke, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kakak-kakak terkasih, adik-adik terunaku yang terkasih. Halo semuanya, Shalom. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Di tanggal 28 Shalom. Maret ya. Shalom Selamat hari kakak. Minggu. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita udah masuk di tanggal 28 Maret. Udah nggak terasa ya. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Ya, minggu depan kita sudah Paskah. Dan hari ini kita patut bersyukur sama Tuhan Yesus, kita semua bisa diberi kesehatan, kita bisa diberi kekuatan, kita bisa diberikan nafas kehidupan sampai hari ini, sehingga kita sama-sama bisa duduk di sini, kita ketemu lagi dalam IHMPT secara Zoom. Yuk kita sama-sama persiapkan hati kita mau fokus, kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus melalui ibadah pada hari ini. Ya, sebelum kita masuk ke ibadah, mari kita bersaat teduh dulu masing-masing pribadi kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh. Amin. Oke, adik-adik dan kakak-kakak semua, kita mau masuk ke dalam ibadah. Yuk, kita sama-sama menyanyikan lagu dari Gita Bakti 12. Masuklah semua menghadap Tuhan. Ya, semuanya nyanyi ya, meskipun di mute ya. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua tungku dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Ini nats pembimbing dulu apa doa pembuka dulu, Pak? Doa pembuka deh kayaknya, Kak. Oh, aku ya doa pembuka kan? Ya. Oke, kakak-kakak dan adik-adik semua, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, mari kita serahkan ibadah. Kita mau serahkan ibadah ini dalam penyertaan Tuhan Yesus. Mari kita semua satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Yalah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini di tanggal 28 Maret 2021, kami anak-anak-Mu boleh Tuhan berkati, boleh Tuhan layakan untuk kembali menghadap Tuhan dalam ibadah IAMPT online melalui aplikasi Zoom. Saat ini kami belum bisa berkesempatan untuk tatap muka, tapi kami semua berkerinduan, kami semua memiliki kerinduan hati untuk bersama-sama bersekutu ya Tuhan di dalam ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hadir di ibadah ini, Tuhan berkati kami, mendiami hati kami masing-masing sehingga kami boleh memberikan yang terbaik, kami boleh fokus, sehingga Tuhan kami setelah ibadah ini boleh menjadi anak-anak yang lebih lagi bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami mau serahkan ibadah kami ini. Haleluya, amin.
Nats pembimbing yang menemani kita pada ibadah hari ini diambil dari Matius 21 ayat 9 yang menyatakan, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 69, Kumulai dari diri sendiri. Ku mulai dari keluargaku menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Mari sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari ini kami boleh mengadakan IHMPT melalui Zoom. Kiranya Roh Kudus memberikan kami pengertian firman yang kami baca dan kami dengar pada hari ini, boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini ya, untuk pemberitaan firman diambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Matius 21 ayat 1 dan 11 saya membacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya itu kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah, lembut, dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud,
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Baik, terima kasih Kak Jelita sudah membaca Alkitab. Adik Teruna dan kakak semua, sebelum kita masuk ke pelayanan firman Tuhan, kita putar video. Silakan Kak Jelita. Kak, maaf sambil videonya dimulai, boleh kakak lanjut sebentar dulu, Kak? Ya, ada masalah nih. Iya, baik. Hari ini renungannya adalah membangun jejaring internal. Membangun jejaring internal dengan masyarakat dan pemerintah, diambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ini menjelaskan tentang kisah Tuhan Yesus yang dielu-elukan di Yerusalem. Kita akan nonton cuplikan videonya mengenai kisah Yesus yang dielu-elukan di Yerusalem. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. Yerusalem, lihatlah, Rajamu datang, mengendarai seekor keledai. Yesus menyuruh murid-muridnya mencari tempat baginya untuk tidur sejenak. Benar atau salah? Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mukjizat-mukjizatnya, lalu bergabung dengan dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya.
Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorai, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah Raja Israel. Apakah orang-orang menaruh jubah-jubah dan daun-daun palem di jalanan untuk menghormati Yesus? Aku terima tempat hidup. Legasi. Seluruh dunia mengikutinya. Orang Farisi menggerutu, Yesus, suruhlah mereka diam. Jawab Yesus, sekalipun semua orang ini berhenti bersorak, batu-batu pun akan tetap memuji Aku. Kelompok orang yang mana yang tidak senang melihat Yesus datang ke Yerusalem? Baik, terima kasih Kak Jelita. Demikian video pada pagi hari ini, adik-adik. Kak Jelita bisa tolong share screen? Baik adik teruna dan kakak semua, tadi kita sudah sama-sama nonton video mengenai Tuhan Yesus yang dielu-elukan di Yerusalem. Temanya hari ini adalah membangun jejaring eksternal dengan masyarakat dan pemerintah dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Next, Kak. Kak, boleh next? Ya. Kisah Yesus yang dielu-elukan di Yerusalem. Tadi sudah diceritakan dalam video dan juga dalam pembacaan Alkitab hari ini. Ketika Yesus tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk mengambil keledai betina dan anaknya di kampung depan. Mereka membawa keledai kepada Yesus dan mengalasi dengan pakaian mereka dan naik ke atasnya. Jadi adik tuna, Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk mengambil keledai betina dan anaknya yang di kampung depan. Dan 2 murid ini nurut adik-adik. Mereka menuju ke kampung depan dan mendapati ada keledai. Lalu mereka membawa kepada Yesus adik-adik ya. Kemudian keledainya itu
dialasi dengan pakaian mereka, dan Tuhan Yesus naik ke atasnya. Lalu jalanlah keledai itu menuju kepada ke Yerusalem. Di sana adik-adik banyak orang yang jumlahnya banyak mengikuti Tuhan Yesus dan menghamparkan pakaian mereka. Tuh lihat ada gambarnya pakaian, terus ada ranting pohon disebarkan di jalan untuk menyambut Yesus dengan sangat meriah adik-adik. Next, Kak. Lalu orang-orang yang di belakang Yesus dan di depan Yesus berseru dengan suara nyaring. Berseru dengan suara nyaring ada di Matius. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Next, Kak Jelita. Adik-adik, apa yang terjadi dan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Adik-adik bisa baca di Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Mesias yang diharapkan pada zaman Nabi Zakaria adik-adik digenapi dalam pernyataan Yesus di Matius 21 ayat 4-5. Di dalam Alkitab ada sama seperti ini kata-katanya. Kalau raja-raja datang mengendarai kuda, naik ke kuda, tapi Tuhan Yesus naik keledai. Kenapa? Karena keledai itu digambarkan sebagai lambang kerendah hatian adik-adik. Tuhan Yesus datang ke Yerusalem sebagai pembebas, sebagai Mesias. Kakak mau jelaskan di sini mengenai, tadi kan adik-adik lihat di dalam video dan juga gambar, mereka pada melambai-lambaikan dengan daun palem adik-adik. Di minggu ini adalah Minggu Palma. Minggu Palma adalah hari peringatan di dalam liturgi gereja Kristen yang jatuh pada hari Minggu adik-adik sebelum Paskah. Jadi pada hari ini adalah hari Minggu Palma, minggu pembukaan sebelum Paskah memasuki pekan suci dalam perayaan Paskah. Minggu ini adalah untuk mengenang masuknya Yesus ke kota Yerusalem sebelum Yesus disalib adik-adik. Jadi minggu pembukaan sebelum memasuki pekan suci tadi, minggu depan itu ada Jumat Agung, ada Sabtu Sunyi, dan ada Paskah. Baik, next Kak. Pengajaran Yesus menggunakan perumpamaan dan banyak mujizat yang ditunjukkan kepada banyak orang. Tuhan Yesus melakukan komunikasi yang baik dan membangun relasi dengan masyarakat, sehingga semua orang mengetahui kabar keselamatan kerajaan Allah. Pada minggu lalu, pengajaran IHMPT yang disampaikan adalah mengenai perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Jadi memang adik-adik, maksud dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan itu adalah supaya banyak orang mengerti firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, khususnya tentang kerajaan Allah yang diberitakan. Contoh-contoh perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah yang seperti minggu lalu adalah tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Lalu ada perumpamaan tentang penabur. Lalu ada perumpamaan tentang lalang di antara gandum, perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana dan bodoh, perumpamaan tentang perjamuan kawin, dan banyak lainnya. Adik-adik bisa baca di Alkitab. Ini perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan itu dimaksudkan tadi untuk pemberitaan tentang kabar keselamatan kerajaan Allah. Baik. Next, Kak. Oke, tadi kita sudah melihat mengenai Tuhan Yesus yang masuk ke Yerusalem.
Di sini kita mau belajar mengenai teladan Tuhan Yesus. Apa ya teladan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu adalah yang pertama, taat dan kesetiaan. Tuhan Yesus taat dan setia, mematuhi perintah Bapa. Tuhan Yesus hadir ke dunia, memenuhi perintah Bapa. Lahir ke dunia, lalu mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa-dosa manusia sehingga manusia selamat dan diselamatkan oleh Allah. Jadi di sini adik-adik kita belajar tentang ketaatan dan kesetiaan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Yang kedua mengenai kerendahan hati. Tuhan Yesus itu adalah penuh dengan kerendahan hati. Dia yang tadi lahir ke dunia di palungan, padahal dia seorang raja, adik-adik. Bisa saja Tuhan Yesus hadir di istana yang megah dan mewah pada saat itu, tapi Tuhan Yesus lahir di palungan, menunjukkan kesederhanaan dan kerendahan hatian dari Tuhan Yesus. Dan kerendahan hati yang lain yaitu Tuhan Yesus menjalankan tadi yang sudah kakak ceritakan, menjalankan misi dari Allah Bapa, yaitu mati di kayu salib dan menebus dosa-dosa manusia dan bangkit pada hari ketiga. Kerendahan hati ini adalah buah roh adik-adik. Dan kerendahan hati ini menunjukkan kebesaran hati Yesus. Kerendahan hati merupakan kunci untuk hubungan yang harmonis antar relasi dengan sesama. Terus yang ketiga, hati yang penuh kasih membangun komunikasi dengan sesama. Hati Yesus adik-adik penuh dengan belas kasihan. Yesus tidak pernah menolak siapapun, siapa saja yang datang kepadanya. Hatinya selalu tergerak dengan belas kasihan, melihat penderitaan manusia. Tuhan Yesus tahu kebutuhan umatnya adik-adik. Ketika ada yang sakit disembuhkan, ketika ada yang membutuhkan pertolongannya, Tuhan Yesus selalu hadir memberikan pertolongannya. Next, Kak. Kak Jelita. Oke. Tadi kita sudah belajar mengenai Tuhan Yesus yang penuh kasih kepada sesama dan membangun relasi dengan umatnya. Sekarang adik-adik, sesuai berkaitan dengan judul tadi yang tema kita hari ini adalah Teruna membangun relasi dengan masyarakat dan pemerintah. Yang pertama, kenapa alasan Teruna harus membangun relasi dengan masyarakat dan pemerintah? Yang pertama, karena kita semua adalah makhluk sosial. Makhluk yang butuh pertolongan atau bantuan dari pihak lain dan kita tidak bisa hidup sendiri. Kemampuan manusia itu sangat terbatas adik-adik. Dan manusia itu hidup berdampingan dengan manusia lain yang ada di sekitarnya. Dengan teman, dengan tetangga, dengan masyarakat umum. Juga ada interaksi dengan penghuni alam semesta ini. Atau ada hewan, ada binatang, juga ada tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian, manusia perlu atau butuh manusia lainnya. Hidup bergotong royong dan saling membantu merupakan budaya turun-temurun dari zaman nenek moyang. Dan ini adalah konsep dari makhluk sosial. Baik, sekarang yang kedua. Teruna tinggal di lingkungan RT RW, lingkup terkecil dari pemerintah. Apa itu RT RW? Rukun tetangga merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah adik-adik untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan tadi kekeluargaan dan kegotong royongan, serta membantu kelancaran tugas pemerintah. Kalau tiap desa itu terdiri dari 30 KK adik-adik. Kalau tiap kelurahan itu terdiri dari 50
keluarga. Jadi adik-adik sekarang berada di lingkungan RT RW yang merupakan lingkup terkecil dari pemerintah. Jadi adik-adik harus bersosialisasi dengan masyarakat lainnya yang memiliki pemikiran yang sepaham agar terbentuk interaksi sosial yang harmonis dan humanis. Next, Kak. Nah, ini dia. Teruna merupakan generasi Z. Apa itu generasi Z, Kak? Generasi Z merupakan generasi yang lahir dalam rentang tahun kelahiran 1998 sampai 2010. Merupakan generasi digital yang mahir akan teknologi. Mahir teknologi informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan, untuk sekolah adik-adik maupun untuk pribadi. Dan adik-adik itu lahir di dunia yang saat ini mengenal dengan smartphone dan media sosial. Sangat suka berkomunikasi dengan semua kalangan melalui jejaring sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Line, dan lain sebagainya. Dan generasi Z ini merupakan cenderung toleran dengan perbedaan kultur dan sangat peduli dengan lingkungan sekitar. Mereka dibesarkan untuk menerima dan menghormati lingkungan dibanding generasi-generasi sebelumnya. Jadi, adik teruna merupakan generasi penerus bangsa. Ini merupakan alasan teruna harus membangun relasi dengan masyarakat dan pemerintah. Next, Kak. Citra diri pengikut Kristus. Teruna harus membawa dampak positif. Oke, adik teruna adalah pengikut Tuhan Yesus. Artinya Kristen itu adalah artinya pengikut Tuhan Yesus. Pertama kali sebutan Kristen ada di Antioquia. Dan adik teruna harus menampilkan adik teruna ketika berada di manapun sebagai duta-duta Kristus. Artinya membawa citra diri sebagai pengikut Kristus. Jadi, tampilkanlah yang sesuai dengan ajaran atau teladan Tuhan Yesus tadi. Penuh kesetiaan, kerendahan hati, dan punya hati yang penuh kasih. Baik, next, Kak. Tuhan Yesus melakukan karya nyata atau dikenal khalayak umum. Melalui tadi mujizat-mujizat, khotbah-khotbah, dan melalui banyak perbuatan ajaib, mujizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus kepada umatnya. Tuhan Yesus menolong, membebaskan, menguatkan, dan menghibur umatnya. Nah, karena Tuhan Yesus sudah melakukan karya nyata dan dikenal khalayak umum karena perbuatan baik dan perbuatan kasih-Nya, maka teruna harus melakukan karya nyata kebenaran, artinya tidak membuat kekacauan. Apa itu karya nyata kebenaran, Kak? Karya melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Adik teruna harus mempunyai mental kebenaran. Kita bisa merubah, sebelum adik teruna adalah pemimpin untuk diri sendiri. Jadi, adik teruna ketika bersikap harus dimulai dari diri sendiri dulu. Tadi kayak sama tadi lagu yang di depan, ku mulai dari diri sendiri. Jadi adik teruna harus melakukan karya nyata kebenaran dimulai dari diri sendiri, maka akan membawa dampak yang baik kepada lingkungan sekitar dan membawa perubahan yang baik. Contohnya ketika di lingkungan RT, ini waktu sebelum pandemi ya, ada 17-an adik-adik bisa ikutan partisipasi. Tapi mungkin sekarang 17-annya lewat Zoom. Adik-adik juga harus bisa berpartisipasi di wilayah RT atau RW, tempat lingkungan kalian berada. Oke. Kehadiran teruna menjadi berkat. Maksudnya adalah menjadi saluran berkat adik-adik bisa dalam hal materi atau adik-adik punya
apa yang adik-adik punya dapat diberikan kepada sesama. Misalnya ada musibah di sekitar lingkungan adik-adik, misalnya ada bencana alam, banjir dan lain sebagainya. Adik-adik bisa hadir memberikan bantuan dengan apa yang adik-adik punya. Tadi menjadi saluran berkat dalam hal materi adik-adik ya. Lalu menjadi saluran berkat melalui pikiran yang positif. Ketika di lingkungan adik-adik atau teman adik-adik di sekitar lingkungan ada yang membutuhkan sumbang saran atau pendapat adik-adik, adik-adik bisa mengemukakan pendapatnya melalui pikiran yang positif tadi, karena akan menambah spirit atau semangat kepada yang mendengarnya. Lalu, adik-adik bisa menjadi saluran berkat bagi sesama melalui ilmu pengetahuan. Misalnya adik-adik pinter atau bisa dalam pelajaran matematika, dan ketika tetangga adik-adik yang seumuran gitu pengen belajar bareng atau misalnya melalui Zoom belajarnya, adik-adik bisa menyampaikan tuh, berbagi ilmu pengetahuan, gini caranya gini. Jadi adik-adik bisa menjadi saluran berkat. Jadi menjadi saluran berkat tadi bisa dalam hal materi, bisa dalam hal menyampaikan pikiran yang positif, bisa juga dalam menyampaikan berbagi ilmu pengetahuan. Next, Kak. Demikian firman Tuhan pada hari ini yang sudah disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini adik-adik ada pertanyaan? Sampai di sini adik-adik ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada yang tanya, kakak yang mau nanya nih. Di sini ada Noni. Kakak mau nanya, Noni. Ya. Bagaimana caranya Noni menjadi saluran berkat untuk lingkungan sekitar? Kalau aku kan sekarang di rumah, Kak. Jadi kalau jadi saluran berkat, paling aku bantu-bantu di rumah di Mami, sama ngobrol sama kedengeran nggak Kak suaranya? Kedengeran. Tadi juga kedengeran nggak tadi? Kedengeran. Oke. Jadi paling selain bantu-bantu di rumah sama bercengkrama sama papi Mami gitu, Kak. Biar kayak keep in touch sama keluarga. Sama keluarga ya. Quality time bersama keluarga. Oke. Terus bagaimana cara Noni, kehadiran Noni itu bisa berguna untuk, tadi kan kita hari ini belajar tentang membangun jejaring eksternal dengan masyarakat dan pemerintah. Apa yang bisa Noni lakukan? Untuk bangun jaringan masyarakat dan pemerintah. Iya. Agak berat hari ini ya kayaknya topiknya ya. Sementara kita masih pandemi, tapi kita harus membangun jejaring eksternal dengan masyarakat dan pemerintah. Mungkin spreading awareness, Kak, di media sosial gitu. Kalau misalnya di tempat mana ada apa, kita bagi beritanya lewat media sosial. Baik. Ya, tadi kakak sampaikan juga kalian generasi Z yang akrab dengan jejaring sosial melalui Facebook, Instagram, Line, dan lain sebagainya. Terima kasih, Noni. Iya, Kak. Kakak mau tanya sekarang yang cowok. Tadi siapa, Kak? Ben. Halo, Ben. Halo. Ben. Ya. Apa yang akan Ben lakukan sebagai saluran berkat untuk sesama? Apa yang akan Ben lakukan? Tadi kakak sudah sampaikan kan, saluran berkat itu bisa berbagi mungkin materi atau berbagi pikiran positif kepada teman atau berbagi ilmu pengetahuan. Ngasih contoh yang baik, Kak. Kasih contoh yang baik. Contohnya?
satu sikap apa? Ngajak dia ke gereja setiap hari Minggu. Melalui Zoom ya maksudnya ya? Atau YouTube channel? Bisa dua-duanya, Kak. Oh ya, terus apa lagi? Ini menjadi saluran berkat untuk sesama. Kalau sekarang Kakak mau tanya mengenai kaitannya dengan pelajaran hari ini, membangun jejaring eksternal dengan masyarakat dan pemerintah. Apa yang akan Ben lakukan untuk lingkungan? Kalau tadi kan Noni lewat media sosial. Kemarin kan daerah Ben habis banjir tuh. Apa yang Ben lakukan? Itu kan salah satu. Iya. Mengimbau masyarakat yang lain, Kak. Menghimbau masyarakat yang lain untuk buang sampah sembarangan lagi. Oh iya, untuk tidak membuang sampah di lingkungan sekitar ya, Ben. Iya, Kak. Baik, terima kasih ya, Ben, penjelasannya. Iya, Kak. Baik, kakak, adik-adik, sampai di sini jelas atau tidak? Kalau tidak jelas, adik-adik bisa tanya. Tapi kalau ada yang mau tanya, kalau tidak sudah jelas semua dan tidak ada yang bertanya, demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik dapat mengerti firman yang dibaca dan didengarkan pada hari ini dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan setiap hari, sehingga adik-adik bisa menjadi saluran berkat dimanapun adik-adik berada, di dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan lingkup pemerintahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu ya. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas hari ini karena kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami boleh mengaplikasikan firman yang kami baca ini di dalam kehidupan kami setiap hari, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, baik adik-adik dan kakak-kakak, mari kita memberikan persembahan sebagai wujud kasih kita, wujud syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami baca ya teks bacaan ini 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Baik. Kita menyanyi dari adik-adik dan kakak-kakak, jangan lupa persembahan nanti ditransfer ke Bank Mandiri milik GPIB Fatah. Ya, itu ada nomor rekeningnya ya, bisa dilihat langsung, dicatat, di capture. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus berdamai, janganlah takabur, dalam susah pun senang dalam segala hal. Aku bermaksud mengucap syukur, itu kehendaknya.
Baik adik-adik dan kakak-kakak, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami ucap syukur atas firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama. Kiranya firman Tuhan tersebut boleh menjadi pegangan dan dapat membimbing dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mengucap syukur atas persembahan yang akan kami berikan. Berikan kami hati yang tulus agar persembahan ini boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa Maha Kuasa, kami mengucap syukur untuk semua yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, walaupun pertemuan kami di saat ini, kami selenggarakan secara virtual, kami percaya Tuhan Yesus boleh hadir dalam hati dan pikiran kami ketika firman Tuhan dan perenungan yang disampaikan oleh Karita, kami boleh paham itu dengan benar oleh tuntunan Roh Kudus, kami bahkan menjadi pelaku firman dalam hidup kehidupan kami setiap waktu. Tuhan Yesus, kami mau satu hati berdoa untuk adik-adik terkasih dalam pendidikan. Tuhan, Engkau berkati yang mana mereka menjalani pendidikan di saat ini secara virtual, biarlah apapun yang diajarkan oleh guru dapat mereka mengerti dengan baik ya Tuhan, sehingga boleh berguna untuk masa depan mereka. Dan kami mau taruhkan masa depan para teruna terkasih ke dalam tangan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan buat untuk mereka, rancangkan untuk mereka adalah baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk semua kami dengan segala pergumulan kami. Tuhan tahu, Tuhan mau dengar, Tuhan mau jawab segala pergumulan kakak-kakak, juga begitu pun dengan adik-adik, sehingga kami boleh selalu ada berjalan dalam terang kasih Tuhan, dan hidup kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami mau hidup melekat, berlindung, beribadah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa untuk semua program-program kami, Tuhan, PLKPT, Tuhan berkati, sehingga meskipun di tengah pandemi, kami boleh tetap dapat menjalaninya dengan baik untuk kemuliaan hormat nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga ingat untuk mereka, para dokter, perawat, mereka dalam tugas tanggung jawab pelayan kerja berhadapan langsung dengan pasien COVID-19. Tuhan, Engkau berkati kesehatan mereka semua. Engkau jauhkanlah mereka dari terinfeksi COVID-19, biarlah mereka tetap sehat dan apapun keperluan mereka, Tuhan Yesus kuasa-Mu mencukupinya. Tuhan, kami memohon oleh kuasa Tuhan juga Engkau lalukanlah pandemi ini atas dunia ciptaan-Mu. Engkau berkati segala pengembangan dari vaksin, obat, bahkan proses vaksinasi untuk COVID-19, agar semuanya boleh berjalan baik dan terlebih adalah seturut dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua sepanjang minggu ini, juga selanjutnya dalam kehidupan kami, dalam pimpinan penyertaan Tuhan Yesus saja. Kami mohon ampun atas segala dosa kami. Tuhan mau selalu barui kehidupan kami, dan hanya kepadamu ya Allah, Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, kami haturkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mau juga berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, sebelumnya kita mendengarkan warta terduna yang akan disampaikan oleh Kak Rita. Silakan Kak Rita. Baik Kak Suci, terima kasih. Adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat memasuki kita mau pasca adik-adik minggu depan. Jadi adik-adik, minggu depan walaupun ada pasca jemaat yang ibadah di gereja besar, kita tetap ada ibadah IHMPT ya adik-adik, melalui Zoom atau YouTube nanti kita beritahukan. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik, kakak sekali lagi mengingatkan mengenai komsel. Adik-adik bisa aktif di komselnya masing-masing dan bisa sharing berbagai hal, mendoakan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum mengakhiri ibadah ini, satu lagi boleh ya, Kak Rita? Kita kan akan ulang tahun di bulan Mei, tanggal 1 Mei. Nah, jadi kan diminta ya Kak Rita ya, suruh nyanyi lagi ya, nyanyi virtual. Nah, jadi dimohon untuk kesediaan adik-adik dan kakak-kakak untuk menyanyi virtual dalam rangka HUT PT Evata 1 Mei 2021, nanti penayangannya 3 Mei 2021. Jadi ada 2 lagu yang akan dinyanyikan, satu adik-adiknya saja, yang lagu satu lagi adik-adik dan kakak-kakak. Nanti ditunggu ya lagunya di-share. Dimohon untuk kesediaannya adik-adik semuanya yang ada di sini. Kalau nggak ada lu nggak rame. Terima kasih. Ya adik-adik jangan lupa kita mau ada HUT PT tanggal 1 Mei. Jadi nanti ada virtual choir nyanyi, adik-adik mohon partisipasinya ya. Nanti akan diinfo lebih lanjut oleh Kak Suci. Terima kasih. Sip. Silakan. Silakan selanjutnya. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, di kala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kaulah takut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Dalam hidupku tak sesat, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Oke, baik kakak, adik-adik semua. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita satu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengizinkan kami untuk berkumpul di ibadah Zoom, ibadah PT ini. Kiranya Engkau memberkati agar
adik-adik teruna kami, teman-teman kami yang mungkin belum bisa hadir pada minggu ini untuk beribadah bersama kami. Kiranya Kau menggerakkan hati dan pikiran mereka agar dapat beribadah dengan kami di minggu depan. Kiranya Kau berkati apa yang telah Kakak sampaikan pada minggu hari ini dapat kami simpan dan kami aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam saja kami berdoa dan bersyukur. Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu, adik teruna dan kakak semua. Terima kasih. Selamat hari Minggu, kakak, adik semua. Kakak sebelum pada live, di foto dulu ya Kak Ika, mohon bantuan. Oke, sebentar ya. Coba bisa stop share screen nggak? Oke, kita foto dulu ya adik-adik semua. Coba dibuka semua kameranya. Nah, biar kelihatan muka-mukanya yang cantik, ganteng, manis. Oke, Mbak Alia. Terus siapa lagi nih? Kak Maria. Bisa dibuka Kak. Michael. Terus, halo Claudia Noel. Rani. Nah, oke, kita foto ya adik-adik semua. Tunggu, ini ada berapa screen sih? Oke, yang pertama dulu ya. Semuanya silakan bergaya. Kita foto yang pertama. Kakak hitung ya. 1, 2. Udah ada 5 orang yang left ya. Iya, tuh. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya, di-save dulu ya adik-adik. Oke, kita sekali lagi ya. Foto 1. Agni buka, Dek. Agni buka. Agni buka. Alexandra Saraswati. Oke, sekali lagi adik-adik ya. Boleh gaya bebas adik-adik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Nanti di-share ya fotonya. Baik, oke, terima kasih Kak Ika dan kakak semua. Ya, sehat semuanya. Jangan Sehat lupa. semua, sampai bertemu minggu depan ya. Ya, kalau komsel adik-adik, tolong kalau di telepon kakak-kakaknya, di WhatsApp dibales ya. Kita mau tahu kabar-kabar kalian. Iya, dibales ya. Ya. Oke, saling keep in touch. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, Kak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Kakak-kakak Terima sampai kasih. bertemu Maaf persiapan banyak ya jam kendala hari 1. ini. Ya, Apa Julita? jam 1 Kak ya? Kesempurnaan Jam 1, hanya milik Kak Ben. Allah. Oh iya. Itu saya Sampai mau jumpa. Jumpa. telepon komsel dulu Kak ya. Oh ya. Aku udah lebih. Yeay. Saya belum Kak. Tapi Dah semua. Iya Kak.